Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, halo Telkom Digistar Indonesia. Perkenalkan, saya Pradi Purkoni, mahasiswa tingkat akhir jurusan Sistem Informasi dari UIN Radinita Lampung. Saya adalah seorang tech entusias, terutama pada bidang software developer. Kelebihan saya memiliki beberapa track record dan juga pengalaman pada bidang developer. Yang pertama yaitu pada Petaline Industry, di mana peran saya di sini adalah sebagai front-end developer. Yang kedua yaitu pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, di mana role saya di sini adalah sebagai software developer. Dan yang ketiga pada UI Green Metric, di mana peran saya di sini adalah sebagai front-end developer. Motivasi saya bergabung dengan Digistar Institute Telkom adalah keinginan saya untuk berkontribusi langsung dalam ekosistem digital terbesar di Indonesia. Dengan bekal teknis yang saya miliki, saya ingin menguji dan mengasah kemampuan saya di lingkungan industri telekomunikasi yang dinamis. Dan juga saya berkomitmen untuk mendedikasikan waktu, energi, dan juga ide-ide saya, serta siap berkolaborasi untuk menciptakan solusi digital yang berdampak luas bagi masyarakat. Saat ini saya sedang aktif memperdalam keahlian saya pada full stack development. Selain itu, saya juga baru saja menyelesaikan program intensif saya sebagai front-end developer di PT Line Industri. Dan juga aktif mencari peluang-peluang lain untuk mempertajam skill saya untuk mempersiapkan karir saya ke depannya. Project yang paling menarik yang pernah saya kerjakan, jujur semua project yang pernah saya kerjakan itu berkesan untuk saya, karena secara tidak langsung membentuk dan juga melatih skill teknis saya secara tidak langsung. Mungkin salah satu yang paling menantang dan berkesan untuk saya adalah project yang pernah saya kerjakan pada saat saya magang di PT Line Industri, di mana saya mengembangkan sebuah modul visualisasi taktis berbasis React. Jadi tahapan dan peran saya di sini yaitu sebagai front-end developer kurang lebih 5 bulan. Jadi saya bertanggung jawab untuk merancang sebuah sistem yang harus memvisualisasikan data pergerakan objek secara real time. Nah, sebuah problem yang harus kita solve di sini adalah di mana kita mendapat sebuah kendala di mana ketika sebuah sistem itu harus merender lebih dari kurang lebih 10.000 objek bergerak. Awalnya aplikasi mengalami lag yang parah dan juga performa yang drop gitu. Kemudian untuk solusinya saya mengatasinya dengan mengimplementasikan sebuah teknik WebGL instancing custom. Jadi di sini saya merancang sebuah algoritma spasial hashing untuk deteksi interaksi. Hasilnya luar biasa. Jadi waktu pemrosesan seleksi objek itu turun drastis dari kompleksitas menjadi lebih sederhana seperti itu. Dan juga aplikasi itu berjalan stabil pada 30 fps tanpa degradasi performa. Perasaan saya sendiri pada proyek ini itu merasa sangat puas dan juga bangga karena berhasil memecahkan sebuah problem bottleneck dari performa sebelumnya, di mana di sini saya menggunakan pemahaman algoritma yang mendalam. Untuk tools yang sering saya pakai terutama pada software developer, yang pertama yaitu project management. Di sini saya biasanya memakai Jira dan juga Trello, di mana keduanya memiliki keunggulan dan kelebihan masing-masing. Yang pertama yaitu Jira, menurut saya ini kompleks dan juga detail untuk memantau pekerjaan proyek kita. Yang kedua itu Trello, di mana Trello menurut saya lebih user friendly dan mudah digunakan gitu. Terus juga selanjutnya tools yang saya pakai yaitu text editor, yaitu Visual Studio Code, di mana ini tools yang open source dan juga umum digunakan oleh developer lain juga. Terus juga untuk tools desain dan juga prototyping, saya biasanya memakai Figma, di mana Figma sendiri saya pakai untuk merancang desain dan juga prototyping sebelum nantinya saya implementasikan ke aplikasi saya. Terus juga untuk perancangan arsitektur saya biasanya pakai Draw.io, di mana Draw.io ini saya pakai biasanya untuk membuat flowchart, diagram-diagram dari arsitektur sistem yang akan saya rancang. Terus juga untuk software testing, beberapa yang sering saya pakai itu yang pertama SonarCube, kemudian Catalon dan juga Gmeter. SonarCube sendiri saya pakai untuk code review sebelum nantinya masuk ke production. Terus juga yang kedua yaitu Gmeter, ini lebih ke
software testing, stress testing, terus juga yang terakhir itu Katalon, dimana Katalon ini sering saya pakai untuk testing UI. Terus juga saya juga pakai Postman untuk melakukan API testing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video resume ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.